Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ari Ramadan, angkatan 38, CPNS tahun 2025. Saya satkernya di KUA Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, sebagai penghulu ahli pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bela negara yang materi resum ya, yang modul 3. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari kesiapsiagaan bela negara. Jadi kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun berapa? Tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kesiapsiagaan di ruang lingkup CPNS. Jadi, kesiapsiagaan CPNS adalah pemahaman konsep yang disertai latihan fisik dan mental untuk mendukung bela negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bentuknya meliputi seperti kemampuan oleh rasa, pikir, dan tindak dalam kegiatan keprotokolan, seperti pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk baris berbaris dan apel ya, serta tata penghormatan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, apa sih manfaat dari kita mempunyai sikap kesiapsiagaan bela negara? Jadi manfaatnya itu ada banyak, tapi saya di sini cuma menyebutkan 4 saja, karena menurut saya itu udah cukup ya. Yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa, kebersamaan, dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Dan yang terakhir, yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Sebelum ini, kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Jadi kemampuan awalnya apa? Itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jadi definisi dari jasmani juga itu telah dari definisi khas itu telah tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Artinya Anda dikatakan sehat salah satunya adalah dengan melihat bahwa jasmani atau fisik Anda sehat. Kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Ada pepatah yang mengatakan mens sana in corpore sano. Artinya apa? Ya, artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi berdasarkan istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki kesiapsiagaan jasmani yang baik sebagai upaya menjaga kebugaran PNS, maka di saat yang sama kita juga akan memperoleh kebugaran mental atau kesiapsiagaan mental, atau dapat dikatakan sehat jasmani dan rohani. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu ada beberapa contohnya yang saya terangin di sini. Saya masukkan pertama ada baris berbaris. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu nih pengertian dari baris berbaris apa itu. Jadi pengertian dari baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah seperti latihan PBB. Jadi PBB itu bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya. Adapun manfaatnya mempelajari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkap, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta latsar CPNS senantiasa dapat
mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Adapun tata cara baris berbaris bisa dilihat di slide ini. Itu ada 4 ya yang saya rangkum, dan juga di sini ada contoh foto orang sedang baris berbaris. Yang di belah kanan ini ada dari anak-anak dari pramuka, terus yang di tengah ini ada anggota ASN, terus yang belah kiri, paling kiri ini kayaknya sedang mengikuti lomba baris berbaris. Nah, habis itu ada tata upacara. Pengertian dari tata upacara. Apa sih pengertian dari tata upacara? Jadi tata upacara adalah aturan mengenai pelaksanaan kegiatan upacara resmi yang melibatkan pengaturan barisan, penghormatan, susunan acara, dan sikap peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dan peraturan yang menjadi acuan dari tata upacara itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang apa? Tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Adapun tujuan dari tata upacara, yang pertama, membentuk kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa hormat terhadap lambang negara dan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, melatih kesiapsiagaan CPNS dalam menghadapi situasi formal yang memerlukan keprotokolan. Terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Adapun komponen di dalam tata upacara, yaitu yang pertama tata tempat. Jadi ini ada pengaturan posisi pejabat, tamu, dan peserta sesuai hierarki. Tata upacara juga ada tata penghormatan, ada caranya baris berbaris. Ini bisa dilihat saya di slide sini, di video ini. Kalau terlalu cepat bisa di pause saja. Nah, ini juga ada contoh layout upacaranya ya. Tuh, beserta ada foto contoh orang sedang mengibarkan bendera dan juga sedang ini jadi pemimpin upacaranya. Ya, mungkin sekian rangkuman dari saya, rangkuman resume atau rangkuman lah yang dari modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.